Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Ulia dari kelas 10 akuntansi 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi institusi sosial, serta dinamika sosial. Dan simaklah video pembelajaran berikut ini. Interaksi. Definisi interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, kerjasama, serta diskusi yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Definisi sejarah menurut para ahli. Menurut Green, merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok manusia, maupun antar perorangan dengan kelompok. Menurut Homans, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Menurut Shaw, merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. Menurut Thibault dan Kelly, merupakan suatu peristiwa yang saling mempengaruhi ketika dua orang atau lebih hadir bersama dan terjadi komunikasi antar satu dengan yang lain. Menurut Bonner, merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana kelakuan individu mempengaruhi atau mengubah individu lain. Menurut Kimball-Young and Raymond Mack, merupakan hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu, kelompok dan kelompok, serta individu dan kelompok. Menurut Suejono dan Suikanto, merupakan suatu proses hubungan sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Ciri-ciri interaksi sosial. Terdapat berbagai macam ciri, yaitu 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Ada komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap asli yang sedang berlangsung. D. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Contoh kontak sosial secara langsung adalah dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Sementara itu, contoh kontak sosial tidak langsung adalah dua pihak yang berinteraksi melalui perantara seperti surat, telepon, atau media sosial. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti 1. Pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. 2. Penerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim. 3. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. 4. Umpan balik atau feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. 5.
5. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berupa tulisan, lisan, gambar, atau film. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Interaksi asosiatif atau positif. Kerjasama. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif dalam kehidupan, selalu memerlukan bantuan orang lain namun tetap dalam batas yang wajar. Contoh gotong royong antar tetangga. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi. 1. Koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. 2. Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah yang terjadi antara dua belah pihak melalui pengurangan tuntutan. 3. Konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. 4. Arbitrasi terjadi ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat pihak-pihak yang berkonflik. 5. Mediasi adalah bentuk akomodasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bersifat netral. Jadi, keputusan akhir dapat tetap dikembalikan kepada kedua pihak yang berkonflik. Contohnya, Pak RT memberikan nasihat kepada tetangga yang bertengkar. 6. Adjudikasi. Adjudikasi merupakan proses penyelesaian masalah melalui meja hijau atau jalur hukum. Contoh, hakim memberikan sanksi hukum kepada koruptor. 7. Toleransi. Toleransi adalah bentuk akomodasi di mana tidak ada bentuk penyelesaian konflik dengan perjanjian, tapi hanya ada penghindaran konflik terbuka. Asimilasi adalah perpaduan kelompok atau individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Akulturasi adalah proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. Interaksi sosial disosiatif. 1. Persaingan atau kompetisi persaingan adalah proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha mengalahkan pihak lain untuk meraih keuntungan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan dapat terjadi di lingkup sekolah hingga pekerjaan. Contohnya, siswa bersaing dengan teman-teman sekolah untuk meraih prestasi. 2. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial berupa perasaan tidak suka yang disembunyikan, seperti keraguan bahkan kebencian terhadap pribadi seseorang. Kontravensi dapat dikatakan sebuah proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Contoh, seseorang menyadari adanya perbedaan dengan pihak lain, seperti budaya, pendapat, kepintaran, dan pola perilaku. Jika perbedaan tersebut tidak disertai dengan hati yang lapang, maka akan jadi pemicu pertentangan atau konflik. 3. Pertentangan atau konflik adalah bentuk proses sosial antar perorangan atau kelompok tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan. Pertentangan menimbulkan jurang pemisah yang dapat mengganggu interaksi sosial. Jenis dan contoh interaksi sosial. 1. Individu dengan individu. Interaksi individu dengan individu
dapat bersifat positif maupun negatif. Contoh interaksi sosial positif adalah kegiatan ibu membantu anaknya belajar. Kemudian contoh negatif adalah peperangan atau perkelahian antara dua kelompok atau negara. Dua kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok misalnya Persatuan Pemuda dari berbagai daerah bertemu untuk membahas acara Kongres Pemuda Nasional. Semua kelompok akan mengajukan saran acara yang ingin ditampilkan. 3. Individu dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok terjadi ketika seseorang pelatih sepak bola menerangkan strategi pertandingan dengan para pemainnya. Nantinya para pemain akan sesekali bertanya dan mengajukan usulan. Faktor-faktor pembentuk interaksi sosial. 1. Imitasi. Tindakan ini merupakan peniruan dari tindakan orang lain, seperti meniru sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan seseorang secara fisik. Imitasi terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Contoh imitasi positif, misalnya seorang pelajar menirukan sikap dan tindakan seorang guru yang disiplin dan selalu datang tepat waktu, juga sopan. Sedangkan imitasi negatif, misalnya seorang pelajar menirukan gaya rambut dan fashion seorang artis yang dandan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan usianya. 2. Sugesti. Sugesti merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Disinilah proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan terjadi. Contoh, melalui ucapan dan pidatonya pada Hari Kemerdekaan, Soekarno mampu membangkitkan kembali semangat perjuangan bangsa. 3. Identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, biasanya dengan seorang yang ia sukai atau idolakan. Contoh, penggemar K-pop yang sangat mengidolakan artis idolanya, maka ia akan bertindak layaknya seperti idol mereka. Berbeda dengan imitasi, pada identifikasi ini tidak hanya menunjukkan penampilan secara fisik, namun ia juga mengenali dirinya sebagai apa yang ia sukai. Apa yang idol suka, dirinya juga akan menyukai hal itu. 4. Simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain, sehingga ia mampu memahami pihak lain. Contoh, di era digital saat ini, media sosial adalah wadah untuk menyalurkan rasa simpati meski tidak kenal secara personal, seperti ikut membagikan postingan tentang korban yang terkena musibah. 5. Empati. Empati dan simpati bisa dikatakan memiliki arti yang mirip. Namun, empati merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Contoh, seluruh dunia ikut merasakan duka mendalam saat terjadinya musibah tsunami di Aceh tahun 2004 silam. Mereka tidak hanya mengirimkan rasa duka dan kehilangan, namun juga turut datang dan membantu para korban. 6. Motivasi. Seperti halnya dengan simpati dan empati, sugesti dan motivasi juga memiliki arti yang hampir sama. Meski keduanya sama-sama memberikan pengaruh, namun motivasi lebih kepada pikiran yang rasional. Ketika seorang memberikan pengaruh pada dirinya, ia akan merefleksikan apa yang diterimanya dan memilahnya menjadi sebuah motivasi. Komunikasi sosial. Apa pengertian komunikasi sosial? Komunikasi sosial adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.
B. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Colin Cherry, merupakan komunikasi sebagai usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda. Menurut Verhernax dan Tepes, merupakan komunikasi sebagai proses interaksi antara orang untuk mencapai tujuan. Menurut Derubin 1975 mendefinisikan komunikasi sosial sebagai proses yang mendasari sebuah fenomena atau gejala yang terjadi sebagai sebuah konsekuensi simbolisasi masyarakat dan pemanfaatan simbol serta difusi. Menurut Barbara Dock, yang dimaksud dengan komunikasi sosial adalah kemampuan seseorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Komunikasi sosial dapat dipahami dengan baik melalui pengetahuan dan pemahaman tentang definisi sosial, reciprocity, dan komunikasi. C. Ciri-ciri komunikasi sosial. 1. Terjadi komunikasi antar komunitas dan komunikan melalui kontak sosial. 2. Memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara lebih jelas. 3. Adanya dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. 4. Terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. D. Jenis-jenis komunikasi sosial. 1. Langsung, artinya penyampaian informasi dengan menggunakan bahasa dalam bentuk lisan untuk bertukar informasi. Contoh, tatap muka, pidato, rapat, dan lain sebagainya. 2. Tidak langsung, artinya penyampaian informasi yang berbentuk bukan lisan. Contohnya, surat menyurat, telepon, email, dan lain sebagainya. Tujuan komunikasi terbagi menjadi dua tujuan, yaitu dari sudut pandang komunikator, yaitu untuk memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. Dari sudut pandang komunikan, untuk memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. Syarat komunikasi sosial. 1. Pengirim atau biasa disebut komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain. 2. Penerima, yang biasa disebut komunikan, adalah pihak yang menerima pesan dari sender atau pengirim. 3. Pesan adalah isi atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima. 4. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan di komunikator kepada khalayak. Media dapat digolongkan menjadi 4, yaitu media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. 5. Umpan balik adalah reaksi dari penerima atas pesan yang diterima. G. Faktor komunikasi sosial. 1. Pengetahuan. 2. Perkembangan. 3. Persepsi. 4. Peran dan hubungan. 5. Lingkungan. 6. Kondisi politik. 7. Emosi. 8. Jenis kelamin. Sosialisasi. A. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. B. Pengertian sosialisasi menurut para ahli. 1. Menurut Sujono Jojosiswara,
mengungkapkan bahwa pengertian sosialisasi memuat 3 arti, yaitu proses belajar, suatu proses akomodasi di mana manusia menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya, dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. 2. Menurut Charlotte Butler adalah pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. 3. Menurut Peter Berger merupakan suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 4. Menurut Edward S. Genberg merupakan suatu proses perubahan dari individu untuk diterima atau sesuai dengan keinginan dari pihak luar atau dunia luar. Hal itu bertujuan agar ia dapat ikut serta berpartisipasi secara aktif sebagai anggota suatu organisasi. 5. Menurut Martin Gibson merupakan sebuah aktivitas mewujudkan dan mengintegrasikan diri dari organisasi demi tujuan organisasi maupun individu. Dari cara terjadinya interaksi, apa yang disosialisasikan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan pesan. 2. Menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. 3. Siapa yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Jenis-jenis sosialisasi. 1. Formal. Artinya sosialisasi ini melalui lembaga atau institusi yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam mensosialisasikan peraturan, kebijakan, nilai, dan norma sosial, dan sejumlah peranan yang harus dipelajari oleh masyarakat. Jenis sosialisasi ini dapat dilihat di sekolah, kantor, kelurahan atau kabupaten, dewan adat, dan lainnya. 2. Informal. Sosialisasi ini dapat dijumpai dalam pergaulan sehari-hari dan lebih bersifat kekeluargaan, misalnya arisan keluarga, rapat keluarga, dan lain sebagainya. 3. Sosialisasi primer. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi pertama yang dijalani oleh individu pada waktu kecil untuk belajar menjadi anggota masyarakat. Individu yang melakukan sosialisasi primer ini berumur antara 1 hingga 5 tahun atau pada saat mereka belum mulai masuk sekolah. Pada sosialisasi primer ini, peran orang tua dan saudara sangat berpengaruh besar dan penting dalam pembentukan kepribadian seorang anak. 4. Sosialisasi sekunder. Sosialisasi yang merupakan lanjutan dari sosialisasi primer, di mana proses ini mulai memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu di suatu masyarakat. Proses ini meliputi 2 bentuk, yaitu resosialisasi dan desosialisasi. Pada resosialisasi, seorang individu diberikan identitas diri yang baru, dan pada desosialisasi, seorang individu akan mengalami peniadaan identitas diri yang lama. Tujuan sosialisasi. 1. Pentingnya setiap anggota masyarakat untuk mengetahui dan menjalankan nilai dan norma yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. 2. Supaya setiap individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat. F. Ciri-ciri sosialisasi. Formal. Sosialisasi tipe ini berasal dari pemerintah dan masyarakat, di mana norma dan nilai yang berlakunya tertulis. Contohnya, peraturan daerah. Tipe sosialisasi formal, jika dilanggar mungkin akan dikenai hukuman tertentu, karena ada peraturan yang jelas dan tertulis.
2. Non-formal. Sosialisasi tipe ini berasal hanya dari masyarakat, di mana norma dan nilai yang berlaku juga tertulis dan berlaku secara global atau semua orang yang berada di sana. Contohnya, di suatu tempat restoran dilarang membawa makanan dari luar. 3. Informal. Sosialisasi tipe ini berasal dari masyarakat, di mana norma dan nilai yang berlaku tidak tertulis. Contohnya, Elo pulang maksimal jam 10 malam. Tidak ada peraturan tertulisnya. Penerima harus pulang sebelum jam 10 malam. Tapi ini norma yang berlaku di keluarga Elo. Namun, karena tidak tertulis, tipe yang satu ini mungkin mengalami pergeseran sosialisasi. Jadi, norma dan nilai yang dulunya berlaku di suatu waktu jadi tidak berlaku lagi. Oke, faktor sosialisasi. 1. Faktor intrinsik. Faktor intrinsik merupakan faktor bawaan yang dimiliki oleh diri individu itu sendiri. Faktor intrinsik mempengaruhi seorang dalam melakukan interaksi dan mempelajari nilai, norma, serta keterampilan dan pengetahuan yang didapat dari lingkungan. Faktor intrinsik misalnya A. Sifat dasar. Sifat dasar merupakan sifat yang dimiliki oleh seorang, seperti watak, karakter, emosi dasar. Sifat ini dipengaruhi oleh pewarisan dari salah satu orang tua atau kombinasi dari keduanya. Namun, sifat ini dapat berkembang semakin matang dan semakin baik apabila seorang mendapatkan pengalaman sosialisasi yang baik dari lingkungannya. B. Motivasi. Motivasi merupakan alasan mengapa seorang bertindak dan melakukan sesuatu. Motivasi ini merupakan sumber yang memberikan seorang kekuatan dan semangat agar dapat melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Oke, faktor sosialisasi. Yang kedua, faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik merupakan faktor pendukung yang ada di luar diri individu. Faktor ini tidak memiliki individu dalam dirinya, namun mempengaruhi individu dalam melakukan sesuatu dan individu dalam sosialisasinya. Faktor-faktor ekstrinsik misalnya A. Perbedaan. Setiap orang memiliki ciri fisik, karakter, serta sifat kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini dapat mempengaruhi seorang dalam bersosialisasi. Biasanya, orang akan melakukan interaksi dengan orang yang hampir memiliki kesamaan dengan dirinya, walaupun ada juga yang menyukai tantangan dengan bertemu orang asing. B. Lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar juga dapat mempengaruhi seorang dalam bersosialisasi. Saat seorang tumbuh di lingkungan dengan masyarakat dan aturan yang baik, maka ia akan tumbuh dengan baik dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan baik pula. Institusi sosial. A. Pengertian institusi sosial. Institusi sosial adalah sistem dari proses sosial yang menyatukan antara tata kelakuan dan hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai makhluk sosial atau makhluk ekonomi. B. Pengertian institusi sosial menurut para ahli. 1. Menurut Leopold von Weiss dan Becker adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. Menurut Quench-Raningrat adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. 3. Menurut Suirjono Sukanto
merupakan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. C. Ciri-ciri institusi sosial. 1. Mempunyai tujuan tertentu. 2. Memiliki jangka waktu tertentu. 3. Mencerminkan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. 4. Keberlangsungan organisasi relatif tetap. D. Jenis-jenis institusi sosial. 1. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil dan terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antar individu. Walaupun lembaga keluarga merupakan lembaga paling kecil, namun lembaga keluarga ini memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat dan termasuk dalam lembaga sosial primer. 2. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial primer yang diakui oleh masyarakat dan berpengaruh besar kepada kehidupan masyarakat. Lembaga pendidikan merupakan lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan yang memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menjadi lebih baik. 3. Lembaga ekonomi. Seperti halnya dengan dua jenis lembaga sosial sebelumnya, lembaga ekonomi merupakan lembaga yang memiliki kegiatan pada bidang ekonomi untuk mencapai tujuan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Lembaga ekonomi ini termasuk dalam lembaga sosial karena mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok. 4. Lembaga agama. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan serta praktik agama yang dilakukan oleh masyarakat yang meyakini kepercayaan tersebut. E. Tujuan institusi sosial. Untuk memberikan pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan hidup. F. Syarat-syarat institusi sosial. Suatu tata kelakuan yang baku yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan. G. Fungsi institusi sosial. Memberikan pedoman, bersikap, atau bertingkah laku pada masyarakat, menjaga keutuhan warga yang bersangkutan, dan memberikan pedoman masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat. Dinamika sosial. A. Pengertian dari dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. B. Pengertian dinamika sosial menurut para ahli. Menurut William F. Osborne, bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurut Selo Swemarjan, merupakan perubahan sosial segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat.
C. Ciri-ciri dinamika sosial. 1. Memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. Kesamaan dalam motif ini yang mendorong terjadinya sebuah interaksi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain dari interaksi, kesamaan motif mampu mendorong terjadinya dari kerjasama dengan orientasi serta tujuan untuk kepentingan semua. Munculnya dampak-dampak interaksi. Syarat dari interaksi sosial yang saling berlainan dari antara individu satu dengan individu lainnya kemudian memunculkan berbagai dampak. Dampak-dampak yang akan muncul secara beragam tergantung dari faktor perasaan serta kecakapan masing-masing dari individu. Adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. Dinamika sosial yang terkait dengan struktur, di mana merupakan terdapat sistem norma yang jelas, nilai sosial, serta peran dari kedudukan yang telah disistem. Kemudian aspek-aspek ini lah yang saling berkesinambungan, kemudian membentuk sebuah tatanan yang dinamakan struktur sosial. Dari jenis-jenis dinamika sosial. 1. Pengendalian sosial atau pengawasan sosial. Pengendalian sosial yaitu berbagai cara serta proses yang akan ditempuh oleh sekelompok orang dan masyarakat sehingga berbagai anggotanya dapat bertindak sesuai dengan berbagai harapan masyarakat. 2. Mobilitas sosial. Lingkup mobilitas sosial meliputi berbagai peristiwa sosial pada individu serta kelompok-kelompok bergerak dengan berpindah dari sebuah lapisan sosial ke dalam lapisan sosial lainnya. Baik gerak yang ke lapisan menjadi lebih rendah dalam sebuah hierarki sosial sampai perpindahan ini mempunyai dua arah, yaitu ke atas serta ke bawah. 3. Penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku dari sejumlah besar orang yang dianggap sebagai hal tercela serta di luar batas toleransi. Penyimpangan sosial memiliki ciri-ciri di antaranya dapat untuk didefinisikan. Ada penyimpangan yang akan ditolak serta ada yang justru akan diterima. Penyimpangan yang relatif serta mutlak. 4. Perubahan sosial. Seluruh masyarakat senantiasa akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan ini menyangkut nilai-nilai, norma-norma sosial, serta pola-pola dalam perilaku organisasi, susunan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan, serta lapisan-lapisan masyarakat. Kekuasaan berupa sebuah wewenang, interaksi sosial, dan lainnya. Tujuan dinamika sosial untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain. Muncul rasa solidaritas antar anggota kelompok sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai. Tercipta komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. F. Aspek dinamika sosial. 1. Sistem sosial. 2. Pola umum. 3. Kejelasan tingkat perhitungan. 4. Kejelasan tingkat keseimbangan. 5. Tuntutan terhadap proses terjadinya perubahan sosial. G. Faktor dinamika sosial. 1. Faktor internal. Munculnya konflik antar anggota kelompok, misalnya konflik sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok yang menyebabkan terjadinya keretakan dan berubahnya pola dan bentuk hubungan sosial dalam kelompok tersebut. Munculnya perselisihan paham dalam kelompok sosial yang memengaruhi keberadaan individu tersebut dalam kelompok sosial tertentu. 2. Faktor eksternal. Adanya perubahan situasi sosial yang terjadi akibat adanya proses industrialisasi yang dapat menggeser pola hubungan serta bentuk nilai-nilai yang dianut
dalam kelompok tertentu. Adanya perubahan situasi ekonomi yang dapat mengakibatkan pergeseran hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga hubungan sosial tersebut dapat berubah berdasarkan kepentingan dan tidak lagi berdasarkan pada kekerabatan. Sekian, terima kasih. Itu tadi penjelasan saya mengenai interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi, institusi sosial, serta dinamika sosial. Apabila terdapat kesalahan kata maupun penulisan dalam mempresentasikan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.